Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai tugas sistem enterprise mengenai BPMN sampai dengan from software Odoo. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke presentasi, di sini kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Pertama di sini ada anggota kami. Pertama ada Benhard dengan NIM 025, lalu ada Muhammad Rafiuddin Ardani dengan NIM 073, lalu ada Nafi Ardana dengan NIM 084, lalu ada saya sendiri, Haidar Matulahai, dengan NIM 091, selanjutnya yang terakhir ada Baik Rima dengan NIM 5, 5 NIM tersebut. Oke, lanjut ke PPMN. Nah, di sini pertama yaitu di sini kami memiliki dua proses. Yaitu yang pertama di sini ada alur pembelian. Nah, di alur pembelian ini di sini ada tiga peran atau tiga role, yaitu yang pertama ada kasir Ailola, kedua ada tenan, nah yang terakhir ada customer. Di sini yang pertama di startnya yaitu dari customer. Yang pertama customer akan membuat menu pada setiap tenan yang tersedia, lalu customer akan memilih makanan atau minuman pada tenan, lalu customer akan menerima kartu menu dan dan yang telah dipilih. Lalu selanjutnya eh, tenan akan memberikan kartu menu yang dipilih oleh customer. Lalu kok dikembalikan lagi ke customer ya, menerima kartu menu makanan yang telah dipilih. Selanjutnya di sini ada getaway, yaitu apabila customer ingin menambah pesanan, maka akan kembali ke pilihan menu yang tersedia. Lalu apabila akan menunjukkan untuk bayar, akan menuju ke customer akan memberikan kartu menu kepada kasir. Nah, lalu selanjutnya di sini kasir adalah akan memberikan kartu menu makanan atau minuman dari customer. Lalu selanjutnya kasir akan melakukan input menu dan makanan pembelian yang harus dibayarkan. Selanjutnya, kasir akan memberikan informasi total yang harus dibayarkan. Lalu, selanjutnya customer akan melakukan pembayaran dan menunggu bukti pembayaran. Selanjutnya, kasir akan memberikan bukti pembayaran dan nomor meja. Nah, selanjutnya di sini ada gateway juga. Seharusnya di sini ada gateway di mana ada dua jalur. Yang pertama di sini kasir akan mengirim informasi pesanan telah dibayarkan. Lalu eh, tenan akan menerima pemberitahuan pesanan telah dibayar dan segera menyiapkan pesanan. Selanjutnya tenan akan mengantarkan pesanan menuju meja customer. Nah, selain kasir memberikan informasi, di sini customer juga akan menerima bukti pembayaran dan nomor meja, lalu memilih meja, lalu menunggu pesanan diantarkan ke meja, lalu yang terakhir pesanan telah diterima dan selesai. Nah, BPNN Data itu sebagai eh, menunjukkan akses pelanggan memilih menu dari berbagai tenan yang tersedia di Ayola Electric Canteen. Setelah tenan masukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem kasir pusat untuk perhitungan total pembayaran. Selain itu, pelanggan melakukan pembayaran menggunakan metode yang tersedia, baik uang tunai maupun kris. Tenan memberikan penerima konfirmasi penahan dan mulai menyiapkan makanan atau minuman sesuai pesanan yang diterima, sampai pesanan diterima oleh pelanggan. Lalu di sini yang kedua ada proses bisnis yaitu manajemen operasional. Di sini ada dua role atau peran. Yang pertama ada tenan, lalu yang kedua ada supervisor Alola. Nah, di sini startnya di supervisor Alola. Nah, yang pertama supervisor Alola akan melakukan pengecekan stok setiap tenan. Lalu selanjutnya supervisor akan menanyakan stok yang tidak tersedia pada setiap tenan. Lalu tenan akan memberikan konfirmasi stok yang tersedia dan tidak tersedia. Selanjutnya, kembali ke supervisor, melakukan pendataan stok menu setiap tenan. Lalu selanjutnya ada gateway. Di sini, apabila tenan belum terdata, maka akan kembali ke pengecekan setiap tenan. Nah, apabila sudah terdata, maka akan lanjut, yaitu supervisor akan melakukan input sistem menu yang tersedia dan tidak tersedia pada setiap tenan. Dan end.
Nah, mungkin BPM di atas menjelaskan proses manajemen operasional dari supervisor yang melakukan penyelidikan stok dan melakukan pendataan sampai melakukan input ke dalam sistem. Oke, selanjutnya akan bagian software yang dipakai akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang software yang dipakai untuk CRM. Odoo adalah platform perangkat lunak open source yang menyediakan berbagai aplikasi bisnis yang terintegrasi termasuk model CRM. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Odoo tepat untuk implementasi CRM di sistem enterprise Ayola Kantin. Yang pertama, integrasi yang kuat. Odoo menawarkan integrasi yang kuat antara modul CLM dengan modul lainnya, seperti penjualan, inventaris, dan akuntansi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola seluruh siklus hidup pelanggan mulai dari pemasaran hingga penjualan, layanan, dan dukungan, semua dalam satu platform yang terintegrasi. Yang kedua, Kus- kustomisasi yang mudah. Odoo memungkinkan kustomisasi yang mudah sesuai dengan kebutuhan bisnis spesifik Ayola Kantin. Dengan menggunakan alat bawaan seperti Odoo Studio, perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan modul CRM untuk mencakup proses bisnis yang unik, termasuk termasuk proses pemasaran, pembayaran, dan manajemen operasional yang telah dideskripsikan. Yang ketiga, antar muka pengguna yang ramah. Odoo menyediakan antar muka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna, yang membuatnya mudah bagi karyawan Ayola Kantin untuk belajar dan menggunakan sistem CRM tanpa pelatihan yang intensif. Oke, untuk yang keempat itu analisis dan pelaporan. Nah, di Ode CRM itu dilengkapi dengan fitur analisis dan pelaporan yang kuat, sehingga perusahaan itu dapat dengan mudah melacak kinerja penjualan gitu. Selain penjualan, juga mengidentifikasi peluang bisnis yang baru dan juga memahami tren pelanggan dengan lebih baik melalui berbagai dashboard dan laporan yang disediakan oleh Odoo itu sendiri gitu. Nah, yang kelima ada fleksibilitas dan skalabilitas. Nah, Odoo ini dapat dengan mudah disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis di Ayola Eatery Kantin ini sendiri gitu. Nah, platform ini tuh dapat dengan mudah ditingkatkan dan diperluas atau diupgrade dengan menambahkan modul-modul tambahan yang sesuai kebutuhan dari Ayola itu sendiri. Nah, itu membuat memungkinkan perusahaan ini itu tetap relevan dan bersaing di pasar yang sering berubah-ubah gitu ya. Nah, untuk yang keenam itu biaya yang terjangkau. Nah, di Odoo ini sendiri itu adalah solusi open source yang memiliki biaya implementasi dan pemeliharaan yang relatif rendah dibandingkan dengan solusi CRM komersial lainnya gitu. Nah, ini itu membuat menjadi pilihan yang tepat atau hemat juga ya untuk eh, masalah biaya finansial untuk perusahaan skala menengah seperti Ayola Iteri Kantin ini gitu. Untuk selanjutnya, untuk sistem cara bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk sistem CRM, CRM ini berikut adalah hasil percobaan kami menggunakan software Odoo untuk implementasi software sistem enterprise kita. Jadi yang pertama ini ada halaman dashboard. Nah, jadi pada tampilan dashboard tersebut itu kita bisa lihat beberapa komponen itu seperti pipeline penjualan, yaitu tahapan proses penjualan dari new hingga one, aktivitas penjualan, serta analisis analisis dari pelanggan yang ada. Kemudian untuk berikutnya itu ada pop-up generate leads. Jadi eh, pada generate pada pop-up generate leads ini kita dapat menginput target berapa company yang ingin kita cari sebagai pelanggan. Nah, jadi di sini kita juga bisa menginput target company berdasarkan negara, jenis industri, ukuran company berdasarkan jumlah pegawainya. Kemudian berikutnya ada tampilan opportunity. Nah, jadi gambar di atas itu contoh detail dari opportunity customer yang bisa didapatkan oleh sistem enterprise kita. Jadi, semisal ada perusahaan atau company yang berpotensi menjadi customer, maka akan muncul pada halaman tersebut.
Selain itu, kita juga bisa melihat data lebih detail dari company tersebut, misalnya nama customer-nya, nomor telepon, dan email yang tercantum. Kita juga dapat melihat nama salesperson yang sedang bertugas terhadap opportunity customer yang kita dapatkan tersebut. Kemudian berikutnya, itu ada pop-up loss. Nah, pop-up loss ini di sini sifatnya kondisional karena hasil akhir dari tahapan tadi itu bisa won dan loss. Nah, ini adalah pop-up yang terjadi bila hasilnya loss. Nah, tampilan pop-up itu muncul jika kita memilih opsi loss pada opportunity customer yang kita punya. Jadi, biasanya itu karena ada kesempatan penjualan yang tidak berhasil dikonversi menjadi pelanggan atau penjualan. Biasanya ini disebabkan kurangnya stok, anggaran yang tidak cukup, adanya persaingan yang lebih kuat, dan lain-lain. Oke, untuk Eh, berikutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya ada penjelasan tahap pada proses penjualan di Ayola Kantin ini sendiri. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada new, qualified, proposition, dan won. Yang pertama ada new. Tahap awal dalam siklus penjualan ketika terdapat opportunity customer yang baru saja teridentifikasi itu masuknya ke tahap new. Dalam tahap ini, informasi dasar tentang prospek dikumpulkan dan dicatat untuk proses yang lebih lanjut dengan tujuan untuk mengkualifikasi dan mengelola prospek menuju tahap-tahap berikutnya dalam siklus penjualan yang ada. Kemudian yang kedua ada qualified. Qualified di sini adalah tahap ketika opportunity customer telah melalui proses kualifikasi di mana tim marketing menilai bahwa mereka memenuhi kriteria tertentu. Pada tahap ini juga prospek awal hanya menunjukkan minat awal yang telah dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka memiliki kebutuhan, anggaran, otoritas, dan kerangka waktu yang sesuai untuk membeli produk atau layanan ditawarkan. Proses ini melibatkan juga penilaian mendalam melalui komunikasi lebih lanjut, analisis kebutuhan, dan pengumpulan informasi tambahan untuk menentukan apakah prospek ini layak untuk dikerjakan lebih lanjut dalam siklus penjualannya. Dengan demikian, tahap qualified memastikan bahwa sumber daya penjualan ini difokuskan pada peluang yang memiliki potensi tinggi untuk dikonversi menjadi pelanggan. Kemudian yang ketiga ada proposition, yaitu tahap ketika opportunity customer sudah terkualifikasi. Pihak tim marketing akan menyajikan proposition atau penawaran terhadap opportunity customer, ya seperti proposal resmi atau penawaran produk. Proses ini melibatkan penyusunan dan penyampaian dokumen yang kompre dan persuasif untuk meyakinkan prospek tentang nilai dan keunggulan solusi yang ditawarkan oleh perusahaan. Tujuan dari tahap proposition ini adalah untuk memberikan informasi yang cukup dan menarik bagi prospek sehingga mereka dapat membuat keputusan pembelian yang terinformasi dan lengkap gitu. Kemudian yang terakhir ada won. Tahap won ini adalah tahap yang dalam siklus penjualan di mana penawaran atau proposal yang disajikan oleh tim penjualan diterima oleh peluang pelanggan dan proses transaksi telah berhasil diselesaikan. Pada tahap ini prospek yang sebelumnya telah melalui proses kualifikasi dan menerima proposition resmi akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Keputusan ini juga ditandai dengan penandatanganan kontrak, penerimaan proposal, atau penyelesaian pembayaran. Begitu presentasi dari kelompok 5. Jika ada kurang atau lebihnya, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.